Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian subuh kali ini kami akan bersama guru kita Al-Mukarram Pak Ustaz Ahmad Masud Siddiq SMA dengan fikih siasat dengan tema kepala negara dalam fikih Islam bagian kelima. Baiklah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada subuh kami hari ini di Masjid Baitul Salam untuk melanjutkan kajian kita fikih siasat tentang syarat-syarat kepala negara dalam fikih Islam. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayahnya serta hidayahnya yang kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terlupa kita ingatkan pada materi untuk orang tua kita, sanak keluarga kita, guru kita yang telah meninggal dunia dengan impian Rasulullah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmat dan maghfirahnya di alam kubur mereka. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa taqatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama telah beristihad dan menyusun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dimiliki oleh seorang yang akan memiliki jabatan sebagai al-hakim dalam istilah fikih atau kepala negara. Karena ini masalah istihadiyah, tentu hasil istihadiyah beragam. Namun kita bisa merangkum dari syarat-syarat tersebut bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Kategori pertama yang disebut dengan wilayah, yang kedua kafaah, dan yang ketiga dakwah agama. Ya, wilayah artinya kewenangan, itu kalau kita Indonesiakan. Namun kalau kita lihat definisi wilayah dalam kitab-kitab fikih, makna wilayah artinya tanfidul qawli ala ghairi sya'a am ala, yang artinya wilayah adalah pelaksanaan sebuah ucapan ke dalam bentuk nyata atas orang lain, baik orang tersebut menerima ataupun menolak. Nanti seorang yang punya wilayah, punya kewenangan, artinya perkataannya wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di bawah kewenangannya, baik orang tersebut melaksanakannya secara sukacita, sukarela ataupun terpaksa. Itu namanya wilayah. Ya, di seorang punya wilayah atau punya kewenangan, artinya dia perkataannya wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang berada di bawah kewenangannya,
karena manusia adalah khalifah Allah Ta'ala, wakil Allah Ta'ala dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah. Allah berfirman, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Daud, kami jadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Kita semua tahu Nabi Daud bukan hanya nabi, tapi raja, kepala negara. Ya, jelas ya. Lain dengan nabi-nabi lain yang tidak menduduki jabatan raja, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bukan hanya nabi, tapi juga kepala negara. Ya. Nah, kalau Nabi Daud memang jelas raja, ya, sebagaimana ya, dalam sejarah disebutkan Nabi Daud adalah raja. Dan kemudian kedudukannya dilanjutkan oleh putranya Nabi Sulaiman. Begitu. Nah, berarti kepala negara khalifatullah, khalifahnya Allah, yaitu wakilnya Allah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Karena kalimat hukumnya fahkum, ya kan? Hakam kan melaksanakan hukum. Berarti Nabi Daud sebagai kepala negara, Allah berikan wilayah, kewenangan untuk memerintah dan melarang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi kalau dalam sudut pandang Islam hierarkinya begini: rakyat tunduk patuh kepada pemimpin, pemimpin tunduk dan patuh kepada Tuhan. Nah, dengan demokrasi, ya, rakyat tunduk sama pemimpin, pemimpin tunduk sama rakyat. Jadi mutlak. Kata orang begitu ya, kayak oke, gubernur bilang begitu. Itu presiden kita yang ngomong, nah kan gitu. Ya kan? Kalau kita suruh turun dia, ya, rakyat yang ngatur pemimpin. Nah, kalau rakyat ngatur pemimpin, pemimpin ngatur rakyat, jadi muter. Jadi siapa bertahan siapa kalau gitu? Siapa patuh sama siapa? Nah, maka lebih tepat hierarki dalam Islam. Rakyat yang dipimpin patuh sama pemimpin, pemimpin patuh sama Allah. Gitu ya. Nah, saya rasa ini lebih logis, lebih rasional daripada pemimpin taat sama rakyat. Ya. Jadi nanti pemimpin takutnya sama Allah, bukan takut sama rakyat, bukan takut di demo, bukan takut diturunin, bukan takut naik serem, enggak, tapi takut sama itu. Ya. Nah, jadi pemimpin itu punya wilayah namanya, punya wilayah masalah ya kalau bahasa Indonesia ya. Ya, kalau kita bisa kan kewenangan. Kita cek. Nah, syarat wilayah ini ya terdiri dari yang pertama Islam. Karena konteksnya fikih Islam ya, wajar ya. Maka kalau kita konteksnya kenegaraan, ya tentu ideologi negara. Ideologi negara. Berarti pemimpin harus berideologi negara. Kalau kita ideologi Pancasila, ya maka pemimpin harus menjadikan Pancasila sebagai ideologinya. Nggak boleh ideologi yang lain. Nggak boleh ideologi liberalisme, nggak boleh ideologi komunisme dan lain-lainnya, enggak. Karena kita negara Indonesia, ideologinya Pancasila. Harusnya semua kebijakan nggak boleh lepas dari ideologi Pancasila. Itu kalau kita Indonesia kan ya, gitu. Ya kan? Nah kemudian, jadi kan yang pertama kan Islam. Ya. Berbalik, ya. Ya. Karena orang yang berbalik dia justru di bawah kewenangan orang lain yang dibalik. Kemudian seperti itu. Namun kalau kita aktualisasikan, tentu balik nggak cukup sekedar 17 tahun gitu, ya kan? Tapi kematangan, ya. Jadi sudah matang, ya, sudah layak memimpin orang lain.
umumnya kematangan kita 40 tahun umumnya ya, dan di Al-Quran juga pun dari situ angka 40 ya, balagha arba'ina sanatan gitu ya. Jadi kalau manusia umurnya sudah 40 tahun, nah itu nanti sudah umur matang ya. Riwayat kalau saya konstitusi membuat ketentuan syarat 40 tahun wajar ya, karena 40 tahun itu biasanya manusia punya matang. Dan Nabi kita diangkat dari Nabi dalam usia 40 tahun gitu, seperti itu. Kemudian berakal ya, karena kalau orang gila itu nanti wali, nah, mungkin dia menjadi wali, mungkin dia menjadi pemimpin. Nah tentu yang dimaksud akal ini tidak cukup sekedar waras ya, nah, tapi akalnya memadai dan memiliki kesanggupan untuk mengurus orang banyak ya. Artinya kecerdasannya mestinya di atas rata-rata ya. Karena dalam sebagian orang banyak. Yang keempat ya, al-hurriyah, kemerdekaan. Karena fikih ini kan apa, lahir ketika masih ada perbudakan ya kan? Jadi budak tak mungkin jadi pemimpin, karena budak itu kan harus melayani tuannya. Sementara pemimpin harus mengurus orang lainnya. Nah kalau kita aktualisasikan, berarti pemimpin itu harus independen, nggak boleh jadi petugas partai, ya kan? Suruh pesuruh kelompok tertentu. Nah itu nggak boleh kemerdekaan. Kalau pemimpin didikte oleh kelompok-kelompok tertentu, nah itu yang seperti ini nggak boleh. Nanti kita lihat tuh mana nih calon pemimpin yang memang memiliki kemandiriannya kuat, ya. Jadi nggak hanya didikte. Nah kalau begitu nggak layak jadi pemimpin. Karena harusnya dia yang mengatur, tapi yang diatur, nah, begitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah zuburan, perempuan, memang laki-laki, tidak boleh perempuan. Kenapa? Karena dalam Islam perempuan walaupun punya kewenangan memimpin tapi terbatas. Dan yang laki-laki mutlak. Contohnya kalau di rumah bukan yang pemimpin laki-laki. Seandainya presiden perempuan, nanti di rumah diatur sama suami. Nah, jadi nanti yang atur bukan presiden. Itu logikanya begitu. Ya. Jadi bukan diskriminasi kan? Ini adalah sesuai dengan ya, fakta alam nyatanya. Karena perempuan kan harus tunduk sama suami, harus sama suami, kan begitu ya. Nanti kalau misalkan dia jadi pemimpin, nanti di rumah diatur, berarti masih ada yang lebih tinggi dari dia. Sementara presiden, kepala negara harus yang tertinggi. Nanti terkait dengan wilayah. Sekarang kita bahas yang kedua, kafa'ah. Kafa'ah yang kata kufur. Kufur itu setara. Seperti dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada seorang pun yang sebanding setara dengan kedudukan Allah. Ya. Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tidak ada satupun yang setara. Nah, berarti kata kufur itu orang yang memang pas menduduki posisi, pas, ya. Benar-benar sama untuk posisi apa? Posisi kepala negara. Ya. Maka bahasa kafa'ah. Ya. Mungkin kalau kita misalkan kafa'ah kapasitas, memiliki kapasitas yang memadai ya untuk menduduki jabatan kepala negara. Nah, untuk kafa'ah ini terdiri dari yang pertama kafa'ah jismiyah. Ya, jismun berarti sehat jasmani. Nah, di sini batasan sehatnya apa? Ini katakan ya, kalau menurut Ibnu Khaldun batasannya adalah salamatul hawas al-a'dha mimma yu'athiru fil ra'i wal amal. Keselamatan indera dan anggota tubuh yang mungkin dapat mempengaruhi dalam bekerja dan berpikir.
Ya. Jadi fisiknya sehat sehingga tidak mengganggu ya tugasnya dalam menjalankan tidak mengganggu dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Karena pemimpin kan tugas utamanya berpikir. Namanya kepala, berarti berpikir gitu ya. Nah, kalau sudah sehat kan sedikit banyak pasti mengganggu ya untuk berpikir. Kalau Imam Mawardi mengatakan salamatul a'dha min naqsin yamna'u an istifa'il harta wa su'atin. Keselamatan anggota tubuh dari kekurangan yang bisa menghalangi dia dalam bergerak dan cepat dalam bertindak. Berarti memang pemimpin itu harus sampai itu maksimal. Karena dia harus bersih, cepat kemana-mana. Ya, jadi jangan sampai pemimpin itu fisiknya jalannya lambat, ya, gerakannya udah gak lincah. Dia harus lincah karena aktivitasnya banyak, full ya, nggak pakai kerja, kepala negara kerja kerja, nggak ada jam sekian istirahat kan lucu. Ada jawab terus bilang saja 9 tidur ya. Ya namanya kepala negara kan nggak tidur kan perlu. Kita kan yang paling belakang itu kan kepala, yang paling betul bangun kepala, iya, kan? Anggota tubuh kita ini, ya, yang paling belakang tidur kepala, yang paling betul bangun kepala, betul ya? Ya, barang kita sudah relax, sudah nyantai, sudah enak, membaring kaki tidur sudah enak, tapi kepala belum tidur kan? Ya kan? Nanti pas mau kepala juga yang bangun, berarti kepala sekali dia tidur kan? Paling banyak tidurnya ya, seperti itu ya. Dalam kalimat lain Mawardi mengatakan Ibnu Khaldun mengatakan Mawardi saya mengatakan salamatul hawas minas sam'i wal basari wal lisan yasiha ma'a mubasyaratu ma yadurru biha. Keselamatan panca inderanya baik pendengaran atau penglihatan dan juga pembicaraannya agar dia bisa melaksanakan tugasnya. Dia lidahnya fasih dalam mengucapkan, ya, nggak terbata-bata dalam bicara, matanya pun jelas dalam melihat, telinganya pun jelas dalam mendengar, seperti itu. Ya, sehingga kesimpulannya, ya, seorang pemimpin itu harus sehat jasmaninya. Benar-benar kesehatan yang dapat memudahkannya dalam menjalankan tugasnya. Ya, makanya wajar kalau nanti ada tes kesehatan. Ya, tes kesehatan. Kenapa? Karena tugas kepala negara itu berat. Ya, kalau saya aja kayak gini, kalau udah banyak tugas, udah capek, lemes, tugas stamina. Maka kepala negara kan, ya kan. Pagi, siang, sore, malam, begitu. Nah, itu kan harus maksimal kesehatannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kafah khuluqiyah. Ya, kapasitas moral. Ya, jadi moralnya harus sempurna. Ya, akhlaknya harus bagus. Dan di sini Ibnu Taimiyah mengungkapkan dengan istilah amanah. Amanah. Dalam Al-Quran disinggung 2 syarat seorang pemimpin. Ya, disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 26, Inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Orang yang paling baik yang kamu pekerjakan adalah al-qawi, yang kuat, wal amin, yang amanah. Kuat dan amanah. Tadi kuat fisik sudah kita bahas. Nanti kekuatan yang lain ada. Ini amanah. Kenapa? Karena dititipkan negara, dititipkan kekayaan negara, dititipkan rakyat ratusan juta. Berarti harus amanah. Kalau kita punya pembantu, kita mau pergi jauh, kita titipin rumah, ya kan?
kita titipin mungkin hewan piaraan, ya kan? Kita titipin sejumlah uang, ya, kita titipin benda-benda berharga yang ada di rumah. Coba kalau keamanan, kita pulang hilang semua, berarti kan aman. Tapi kalau amanah, harta kita dijaga, rumah tetap rapi, hewan piaraannya ya dirawat, kita pulang semuanya bagus. Nah, itu amanah. Ya, pengembala kambing, sapi dan seterusnya, amanah. Tidak Pak, dijaga, jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang dicuri orang, jangan sampai ada yang dimakan binatang. Cukup makannya pada sehat, ya. Minumnya pun cukup sehingga dibawa ke tempat yang banyak makanan, ada minuman. Nah, itu kan amanah. Kan ada kisahnya seperti itu ya. Zaman Umar bin Khattab ingin menguji seorang pengembala. Kambingnya juga banyak. Kata Umar, gimana kalau saya beli satu? Kata pengembala, jangan, bukan beli saya, punya Tuhan saya. Tapi kan banyak banget, nggak tahu kalau dia kamu jual satu aja. Begitu, ya kan? Karena semua betul, mungkin Tuhan saya nggak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Nah, itu amanah namanya. Ya kan kalau rapi ratusan kan mungkin Tuhan nggak begitu juga. Hilang satu juga ketahuan. Jual, ngantongin duit, nggak bisa gitu. Maka ratusan, apa itu Tuhan yang itu satu kan juga belum tentu kan? Kalau dijual satu, kantongin duitnya. Berarti nggak amanah. Kekayaan negara yang melimpah, ya, hasil buminya apa semua, jualan sebagian dia tahu. Nah, kan gitu. Berarti nggak amanah. Ya, dititipin kekayaan negara, ya, malah dikorupsi, berarti nggak amanah. Tapi emang sulit juga ya, betul-betul orang apa enggak? Ya, walaupun sulit bisa juga. Lihat aja track recordnya. Ya kan, lihat apa kepribadiannya, ya kan, lihat selama ini dia kerja gimana, kan bisa dibaca semua, ya kan, seperti itu. Ya, jangan sampai kecolongan menjadi pejabat korupsi, ya, nanti kan nggak selektif ketika memilih, ya, nggak selektif kan kita memilih. Kalau selektif kan tes kontrolnya kan ketat, ya. Apakah mungkin ada tes psikologi atau tes apalah kan, sehingga kita bisa tahu ini orang ada potensi khianat kan, seperti itu, ya. Makanya saya sering berpikiran, kalau orang profesi dokter harus dapat sertifikasi, profesi pengacara harus punya sertifikasi. Kenapa politisi kita nggak bikin sertifikasi ya? Jadi nggak setiap orang tuh menjadi caleg, setiap orang menjadi kepala daerah, enggak. Harus ada sertifikasinya, sekolah dulu, sekolah pemimpin, bisa nggak? Bisa aja kalau kita mau, ya kan? Nggak bisa mencalonkan diri jadi kepala daerah kalau nggak lulusan sekolah ini. Nah, misalnya gitu kan, minimal pendidikan 2 tahun kan, Islam begitu kan, ya kan? Kan kalau mau jadi guru, sekolahnya bukan guru, kan harus pendidikan dulu 2 tahun, ya kan? Begitu kan peraturan ya. Saya misalkan sarjana ekonomi, pengen jadi guru, kan nggak bisa langsung jadi guru, ya. Sekolah dulu 2 tahun, 2 tahun ya kalau saya. Dapat sertifikasi, nggak jadi guru. Kenapa politisi nggak kita bikin begitu peraturan? Ya kan? Nggak bisa nyalek kalau nggak punya sertifikasi jadi politisi. Bikin dulu sekolahan, jadi bikin dulu sekolahannya gitu kan. Kalau nggak sekolah di sini, nggak lulus, nggak dapat sertifikat, nggak bisa nyalek, nggak bisa nyalek jadi kepala daerah, apalagi kalau jadi presiden. Nah, nanti kita bikin begitu ya, kebutuhannya biar ada ya sekolah-sekolah yang melahirkan pemimpin. Nah, kan begitu. Mestinya sih kalau yang saya paham itu tugas partai, tugas partai ya. Mestinya tugas partai yang melahirkan politisi-politisi yang menjadi pemimpin. Ya, makanya partai harus punya pengkaderan.
bisa lihat kan mana partai yang bagus dalam perkaderan. Nggak ada yang tiba-tiba baru masuk langsung jadi ketum. Kan lucu juga ya. Nggak ada perkaderan kan, begitu masuk langsung jadi ketum. Nah itu jelas banget nggak ada perkaderannya begitu. Kalau perkaderan kan dari bawah, ya ideologi partai udah menjiwai kan begitu. Menjiwai ideologi partai. Ada RT-nya apa, gitu. Cita-cita partai tahu gitu ya. Mestinya begitu. Jangan tujuh-tujuh baru masuk langsung jadi ketua partai. Ini kan kelihatan banget partai seperti ini tuh jangan menghasilkan politisi yang baik. Ya karena partai hanya rekrutan bukan pengkaderan. Ya mestinya tadi ya di partai lah pabrik yang menghasilkan politisi. Bukan sekedar rekrutan, tapi yang faktanya begitu sih. Faktanya kan politisi cuma suara, otaknya ketum. Gimana ketumnya kan? Mereka cuma kepanjangan suara ketum aja. Kalau ketum bilang A, mereka bilang A. Ketum bilang B, mereka bilang B. Makanya mereka bukan wakil rakyat, wakil ketum. Itu fakta ya. Gak perlu tutup-tutupin dah. Bahkan kita pernah nonton ya di sidang DPR. Terus dia bilang, gampang Pak itu bagaimana ketum aja gitu ya. Subhanallah. Ya, jadi kita nggak milih wakil rakyat, kita wakil ketum. Udah kalau gitu pilih partainya aja dah, kalau pilih orang. Lihat mana partai yang bagus pilih lah. Karena faktanya mereka wakil rakyat, bukan wakil rakyat. Jadi kan menurut kita. Yang pertama tadi amanah, begitu. Yang kedua adalah. Adalah itu apa? Ada itu kan adil. Ya. Kalau adil ada susah beda. Adalah itu dari kata tidak, apa itu? Lurus. Kayak kalau kita suku dia namanya tidak, ya kan? Hukum, tunduk, tidak, tegak. Berarti adalah artinya orangnya lurus, tegak. Nah ini mencerminkan makna kedisiplinan terhadap aturan dan hukum. Jadi disiplin dengan aturan dan hukum, nggak keluar. Ya, begini hukumnya diikuti, begini aturannya diikuti, yaitu adil. Ya, kan kita suka mengatakan pasti ulama orangnya lurus, kan gitu ya. Susah lah orang lurus, nggak bisa diajak belok, gitu ya, kan gitu ya. Simpulan orang lurus susah jaga, itu adil namanya, ya, kan gitu ya. Kan ada orang begitu ya, dia mah lurus pahamnya susah jaga. Nah itu adil tuh. Nah, maka di sini diterjemahkannya, ya kan, oleh para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan, al-adlu orang yang lurus adalah orang yang ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaikannya membuat dia senang, keburukannya membuat dia sedih. Jadi kalau orang yang senang berbuat baik, sedih berbuat buruk, nah itu dah. Bukan orang yang nggak masalah, nggak mungkin. Ya, jadi saya nggak menemukan definisi adil itu yang nggak masalah, ada nggak mungkin ya, nggak ada gitu. Tapi orang yang lebih banyak baiknya daripada buruknya, lebih banyak apa? Kalau dia berbuat baik dia senang, kalau berbuat buruk dia sedih. Nah itu udah ada dikatakan seperti itu, ya. Imam Ghazali mengatakan, ya, adil adalah orang yang terus melakukan kewajiban, ya, menjauhi larangan, ya. Jadi melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan itu definisi dari Imam Ghazali, ya. Kalau Mawardi mengatakan adil itu orangnya dapat dipercaya ketika dia bicara, ya. Amanah ketika dititipkan amanah, kemudian menahan diri dari hal-hal yang dilarang, ya, dan jauh dari hal-hal yang mencurigakan. Karena itu aman, ya. Jadi orangnya tidak percaya, dikasih tugas dikerjain, dititipin aman, ya. Dan orangnya nggak pernah menimbulkan kecurigaan.
kecurigaan, track recordnya bersih. Ya, karena kalau pernah track recordnya hitam, nah itu ya ada caranya juga, Pak. Ya, orang kalau pernah ada track record hitam itu mestinya dia sendiri itu berat menerima amanah. Nah, orang yang nuraninya masih sehat, saya mengatakan masih sehat ya. Kalau dia pernah punya catatan hitam, lalu dikasih amanah, dia berat menerimanya. Contohnya nih, Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah Ta'ala berikan amanah untuk menyampaikan dakwah kepada bangsa Mesir, kepada Fir'aun yang terus lagi, dia merasa berat untuk menjalankan amanah ini. Kenapa? Karena dia pernah punya catatan hitam. Itu apa? Membunuh seseorang, kan begitu. Walaupun bunuhnya nggak sengaja, ya kan cerita gitu ya. Yang kita udah tahu cuma ceritanya, tidak ada dua orang lagi berkelahi, Nabi Musa membela salah satunya karena tadi kalangannya, ya kan. Yang satunya dipukul, tapi karena Nabi Musa tenaganya kuat, kan Musa tenaganya kuat, ya, al-qawi, kuat tenaganya. Dan ternyata orang yang dipukul orangnya lemah, dipukul mati. Nah, masih dipukul. Kan orang kalau dipukul nggak niat bunuh kan? Kalau niat bunuh pakai senjata yang mematikan. Cuma bukan bahwa kazahu Musa, kan begitu kalimatnya. Lalu Nabi Musa menonjoknya, faqada alaihi. Begitu. Nah itu punya catatan hitam. Karena pernah ada catatan hitam, walaupun itu nggak sengaja, itu menjadi hal yang memberatkan dia untuk menerima amanah. Nah kalau kita kan kagak, orang keluar dari penjara, nyalek. Yang salah siapa? Yang salah rakyatnya, kenapa pilih gitu kan, kita aja. Ya kan? Orang pernah punya catatan hitam, catatan kelam, kenapa dikasih? Masih mantan pencuri dikasih amanah, di mana logikanya gitu loh? Ya kan? Kita punya pembantu, pernah nyolong, kita pecat, besok melamar kita terima lagi. Logikanya gimana coba? Ya kan? Punya pembantu, pernah nyolong nih, marah kan kita kan? Kita pecat. Ya kan? Besok datang lama, terima lagi. Akal sehatnya gimana gitu? Ya? Gak dipakai akal sehatnya. Nah begitu. Nah makanya syarat yang paling penting itu amanah. Amanah. Makanya Nabi mengatakan jabatan itu amanah. Ketika seorang sahabat minta, ya Rasul istamilni, ya Rasul kasih saya tugas, kasih saya jabatan. Rasul menjawab, innaha amanah. Ini amanah kata Rasul. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Di hari kiamat nanti membuat orang tersebut tercela dan menyesal. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkannya dengan cara yang benar. Wa adal ladzi alaihi fiha, dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban dalam amanah tersebut. Nanti kalau orang amanah dikasih dan melaksanakan dengan baik, nah itu yang selamat. Ya kan? Tapi kalau dapat amanah dengan cara yang batil, kecurangan, ya, mendapatkan dengan cara yang curang, tidak melaksanakan amanah, nah itu di akhirat celaka. Ya, nah itu yang jadi syaratnya amanah tadi. Kemudian yang ketiga, kafah ilmiah, kapasitas keilmuan. Ya kita tahu pemimpin itu kan kerjaannya mikir. Ya, kalau kita berlatih mengurai benang kusut, jangan benang kusut dah, benang kusut mengurai hampir mustahil ya. Nyusun puzzle, nah, ya kan nyusun puzzle. Bagus kan ya permainan nyusun puzzle tuh, ya. Itu permainan yang bagus karena membangun pola pikir, menyusun dan merapikan masalah. Misalkan ditanya, gimana caranya menyelesaikan masalah pengangguran? Nah, kan mikir ya, gimana cara pengangguran? Gak akan ditanya begitu. Kalian kan lebih pintar, jawabannya begitu. Jadi kalau kamu tahu saya lebih pintar, nanti kamu nyawab. Kamu lucu jawabannya, Allah Akbar. Ya, ada nonton kan gitu ya? Saya ya.
Ditanya, ya kan, gimana solusi begini? Jawabannya, kan kalian lebih pintar. Kita tahu kalian lebih pintar atau kamu ya? Kan lucu kan? Maaf ya, kita bukan nyindir, cuma nyinggung. Ya, pemimpin harus paling pintar. Namanya orang nomor satu yang akan memikirkan masalah negara yang begitu kompleks. Contohnya nih bapak ya, kita di rumah ya, ini untuk skop rumah tangga, butuh anak, buat sekolah, butuh ini, butuh banyak kebutuhan kan? Kan mikir tuh, ya kan? Ini dapat duit dari mana? Kan gitu ya, kan gitu ya. Terus atau dapat nih, tapi dapatnya masih kurang. Mikir kan, ini gimana ngaturnya kan gitu ya? Gimana prioritasnya? Itu di rumah tangga aja kita susah mikirnya. Tapi pikiran negara yang gede segini kan, mana yang diprioritaskan? Apakah membangun fisik yang sifatnya fasilitas, ataukah kesejahteraan yang didahulukan? Nah ini kan mencerminkan kecerdasan dalam berpikir. Ya, kan dalam kehidupan sehari-hari yang setiap kali kita lakukan apa? Mana yang kita dahulukan? Kan begitu ya? Ya kan? Apakah kita sholat dulu? Apakah makan dulu? Nah, kan itu sederhananya. Ya kan? Apakah sholat dulu? Apakah lanjutkan kerja dulu? Kan selalu seperti itu kan? Setiap hari kita dihadapi pertanyaan itu kan? Ya kan? Nah ini yang mana dulu nih? Bangun fasilitas IKM atau kesejahteraan rakyat? Nah, itu kan mikir juga dari itu. Ya kan? Maaf ya, bukan nyinggung. Nah ini kan perlu kecerdasan. Perlu kan? Kecerdasan. Karena kan dunia ini kan harus berurutan. Saya ingat banget, pertama kali saya belajar komputer, pertama kali belajar komputer ya, masih nol, masih dalam hati. Itu apa aja diajarin? Pertama ngapain? Colokin dulu, nyalain. Kalau nggak listrik nggak nyalain, kayak nyalain komputer. Sampai yang begitu diajarin. Ya, ingat banget. Ya, pertama kali belajar komputer. Habis itu pencet power, kan gitu kan? Dulu belajar komputer belum ada Windows, masih pakai DOS, ya kan? Masukin bukan CD apa namanya? Disket, ya kan? Masukin disket, ya kan gitu kan? Masukin disket, masukin apa? Mungkin supaya bom ya. Itu pertama belajar tuh ya Allah. Sekarang udah gampang banget. Udah pakai ikon-ikon sekarang ini ya, klik gitu doang. Udah spesial tuh lagi sekarang. Nanti tuh kalau mau bikin huruf besar, begini kodenya ya. Kalau mau huruf miring, begini kodenya. Layarnya itu masih monokrom. Itu kita masih belajar komputer. Itu aja kan ada urutannya ya. Ibu-ibu aja masakan ada urutannya. Coba kalau salah urutannya. Garam dikasih duluan, kenyal dagingnya. Matang, kenapa? Garam duluan. Coba kalau kita masak, ya kan? Masak ati nih. Garamnya taruh duluan, itu ati langsung kenyal. Garam bakal lembek, mungkin ati juga bakal lembek. Salah, garam belakangan. Kan begitu ya? Nah, itu namanya prioritas. Itu kan perlu kecerdasan. Ilmiah, kapasitas ilmuwan itu ya. Kita harus punya ilmu yang memadai. Makanya kita bilang, kenapa tidak ada sekolah pemimpin ya? Masih ujuk-ujuk orang, tiba-tiba dari jualan martabak jadi presiden. Nah kan gak lucu gitu, ya kan? Kapan kita bilangnya jadi pemimpin? Ya kan? Kan kita bisa lihat ya. Politisi-politisi yang bagus itu pasti punya pengalamannya subhanallah. Dari SMP aja udah organisasi, betul ya? Kan dari SMP udah organisasi kan ikut OSIS, ya kan? SMA-nya ikut OSIS, ya di kuliahnya ikut organisasi, kemudian kan kelihatan kan? Ya kan? Kan kelihatan ya? Kan kita bisa kenal ya ada polisi-polisi yang bagus ya. Kalau kita baca CV-nya, ya kan, dari SMP udah SD bahkan mungkin sejati,
ya kan, udah jadi ketua OSIS lah, ya kan. Makanya kan kalau kita CV itu kan di antara yang dilakukan apa? Pengalaman organisasi, kan gitu ya. Tapi kalau pengalaman organisasi nggak ada, ujung-ujung jadi pejabat, jadi pemimpin, ya repot urusannya, gitu ya. Umar bin Khattab itu pengalaman kepemimpinan hebat beliau. Selain yang membakar bawahan, apa yang paling menonjol? Ya, yang paling menonjol adalah apa? Umat ini harus bersatu, nggak boleh pecah. Itu yang paling menonjol. Ya, yang kita tahu selama ini Umar bin Khattab sebelum masuk Islam kan memusuhi Nabi, begitu ya. Tapi tahu nggak kenapa musuhinya? Musuhnya itu bukan karena menolak ajaran Islamnya, tapi karena dia memandang ajaran Islam memecah bangsa Arab. Itu dia melihat bangsa Arab yang maksudnya sebelumnya bersatu, datang Islam jadi pecah. Makanya dia menentang. Ini hal yang baru masuk tapi memecah. Itu dinolak itu. Tapi setelah dia tahu kebenaran Islam, baru diterima Islam, yang batil yang ditolak. Itu hebatnya Umar. Makanya Umar itu sangat jelas dalam masalah ya, kebersamaan dan persatuan. Kenapa? Karena beliau terlatih dari kecil mengembara onta, bukan kandung lagi, onta mengembara. Ya, gimana jalan onta dia aman. Ya, dia dari muda itu sudah dipercaya oleh baninya, oleh sukunya untuk mewakili sukunya kalau ada pertemuan-pertemuan ya antar suku. Kan begitu sejarahnya. Jadi punya pengalaman yang bagus. Nah, kapal ilmiah ini tentu suatu hal yang niscaya yang nggak bisa ditolak. Nah, jadi ilmu memadai, kecerdasan juga. Karena tadi kan untuk memulai kebuatan, ya, untuk mengurai puzzle. Nah kan itu penting, ya. Kan problematika negara kan banyak banget. Intinya apa? Kesejahteraan. Rumusannya gimana mensejahterakan? Itu kan pasti ada ilmunya, ya, ada sekolahnya, ya, begitu. Nah kalau ilmunya nggak memadai, makanya kayaknya lucu kalau calon presiden cukup lulus SMA, kan itu misalnya cukup lulus SMA. Kalau bisa ganti calon presiden minimal S3, ya kan? Nilai rata-ratanya dari SD 8, mungkin ya. Punya karya ini, karya itu, gitu kan? Punya prestasi ini, prestasi itu, gitu. Syarat dapat beasiswa gitu. Berat dan syarat beasiswa itu berat, ya kan? Harus ada prestasi, apakah olahraga, apakah seni, ada prestasi, ya kan? Semakin tinggi tingkat prestasi, semakin besar peluangnya. Misalkan minimal prestasi tingkat kabupaten, ya, pernah ikut lomba apa, ya, ikut organisasi apa, jabatannya apa, begitu ya. Artinya mestinya seketat itu bikin persyaratannya. Kemudian yang berikutnya, ya, syarat kapasitas keilmuan dalam Al-Quran itu sudah disinggung, ya, yaitu kisah Talut. Ya. Kita ketahui dalam Al-Quran sedangkan Talut itu Allah Ta'ala pilih untuk jadi pemimpin. Padahal secara tingkat atau secara strata di masyarakat itu termasuk orang menengah ke bawah, bukan tokoh bangsawan, bukan. Makanya pada protes, ya kan? Anna yakuna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa la tas'ata minana. Ini para bangsawan protes. Kenapa kok Talut yang dijadikan raja, padahal kami lebih baik menjadi raja daripada dia. Wa la tas'ata minana. Tidak punya harta, miskin, ya kan? Capres miskin. Kalau capres lain balihonya di mana-mana, capres
balaga tersakit. Tapi apa jawaban Allah? Ini jawaban Allah. Qala inna Allah astafahu alaikum. Allah lah yang memilih dia untuk menjadi pemimpin kalian. Ya, wa zadahu basṭatan fil ilmi wal jismi. Kenapa Allah pilih Talut? Karena Allah memberikan kelebihan atas kalian, itu apa? Kelebihan ilmu dan jism. Dan atas mengatakan kenapa jism? Karena konteks zaman itu adalah konteks banyak peperangan. Berarti harus fisik kuat, karena harus memimpin peperangan. Jadi dua ilmu itu yang kita sebutkan. Jadi mestinya kita dalam memilih cari siapa paling pintar, yang paling pintar. Semuanya pintar, cari yang paling pintar. Itu ya. Nah ilmu tentang kenegaraan, ilmu tentang hukum, ilmu tentang ekonomi dan seterusnya, ya. Jadi harus paling pintar. Nah namun untuk tahu semua ilmu kan mungkin dia ahli ekonomi, tapi ahli hukum enggak. Kan kalau ahli semua ini kan udah susah zaman sekarang, ya. Makanya saya katakan, ya, seandainya memang tidak memiliki ilmu yang paling hakiki, maka dia wajib namanya tadi amanah. Berarti sebelum membuat keputusan kebijakan, dia punya penasihat. Ya, kalau masalah hukum dikumpulkanlah ahli hukum. Ya kan? Masalah ekonomi dikumpulkan ahli ekonomi. Masalah pendidikan dikumpulkan ahli pendidikan. Nah, begitu cukup kan? Ya, karena kalau semua ilmu dia punya kan hampir nggak mungkin. Mungkin ya seperti itu. Maka tadi kembali syarat yang sebelumnya amanah. Ya, amanah. Ya, nanti kalau kapasitas keilmuannya untuk semua itu kan nggak mungkin. Ya, tapi dia harus amanah. Makanya diangkatlah penasihat-penasihat yang benar-benar ahli di bidangnya. Ketika ingin bahas hukum, kumpulkanlah ahli hukum. Ya kan? Ketika ingin bicara ekonomi, kumpulkan ahli ekonomi. Itu amanah. Tapi tetap dia harus memiliki kemampuan ijtihad. Kenapa? Karena kan di akhir tetap dia putusin. Ya kan? Kan tetap dia putuskan kan? Walaupun para ahlinya menyampaikan pendapat-pendapat dan sarannya, tetap kan yang putuskan dia. Berarti tetap ya, tingkat kecerdasannya harus tinggi. Ya. Jadi kalau ilmunya tidak semua ilmu dia tahu, dan itu wajar. Tapi tetap harus punya kecerdasan yang tinggi. Kan kalau orang yang kecerdasannya tinggi biasanya belajar ilmu apa aja bisa. Kenapa? Karena polanya apa? Memahami masalah. Ya, memahami masalah gitu. Ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, ya, gitu. Kalau seandainya seorang tidak memiliki kapasitas ijtihad, maka setidaknya, ya, dia memiliki sifat amanah. Yang kedua warak. Apa itu warak? Kehati-hatian. Kehati-hatian. Warak itu kehati-hatian. Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu tidak gegabah. Ya, jadi dua, amanah dan warak. Kalau kapasitas ilmunya, ya, tidak ilmunya tidak cukup luas karena terbatas. Tapi tetap harus bersifat apa? Syarat yang keempat, dia kapasitas kepemimpinan. Ya, jadi punya kepribadian sebagai pemimpin. Ada orang memang punya kepribadian sebagai pemimpin itu kadang ada yang bawakan dan kecil. Yang disebut dengan aura. Ya kan? Orang ini nurut aja gitu. Terus bisa ngatur orang. Kan ada orang pada begitu ya. Dan kecil udah bisa seperti itu. Ya, teman-temannya jatuh semua dia. Pada nurut. Ya kan? Kemana-mana dia jadi pemimpin. Itu kan bakat namanya. Ya kan? Nah, ini bakat pemimpin yang begini dia ambil hukum nih. Kan ada yang seperti itu modelnya. Ya kan? Nah, di kelas selalu terdepan. Ya. Siap gantiin tugas-tugas guru. Nah, itu berarti udah punya jiwa kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bisa dilatih.
Dengan apa? Kasih tugas. Ya kan? Nah, makanya ini kenapa? Ya, dalam hadis pemimpin itu diistilahkan dengan ra'i. Wal imamu ra'in 'ala nasi, ya, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi, imam pemimpin itu ra'in. Kenapa Rasul menyebut ra'in? Ra'in itu kan pengembala. Ra'in kan mengembala hewan, kambing, sapi, unta dan semacamnya. Kenapa? Karena dia pemimpin, patuh. Ya, begitu. Itu kan sarana berlatih namanya. Sarana berlatih. Ya. Makanya kan anak kita kasih tugas. Buat apa? Buat melatih amanah. Dikasih tugas, dikerjakan. Oh, udah boleh hal kecil, tapi kamar sendiri, ya kan? Habis makan cipil sendiri. Sepatunya setiap akhir pekan cuci sendiri. Nah, itu kan melatih. Ya. Jadi kata dia ya. Jadi apa namanya, memiliki kemampuan dalam memimpin. Ya, karena kalau emang nggak bisa mimpin ya, bisanya dipimpin. Nah seperti ini emang nggak bisa memimpin. Bisanya dipimpin doang, jadi bersuruh ya nggak apa-apa. Nah, kalau semua orang jadi pemimpinnya, dipimpin siapa? Kan begitu. Ya kan? Nah, mungkin semua orang jadi pemimpin. Emang sudah Allah ciptakan kata, ada yang siap memimpin, ada yang siap dipimpin. Jadi kita harus orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memimpin. Tinggal lihat CV, ya kan? Pernah jadi ketua ini, berarti banyak tuh pengalaman pemimpinnya. Nah, gitu ya, ya kan? Pemimpin tuh gimana memimpin rapat, gimana mengelola rapat, gimana mengelola perbedaan pendapat. Nah, itu juga penting, ya. Nih, kalau kita punya anak masih pada kecil-kecil, tapi udah bisa menyelesaikan konflik temennya, wah hebat. Kan pemimpin itu juga menyelesaikan konflik. Nah itu nggak gampang. Menyelesaikan konflik yang ada konflik di masyarakat, di mana diselesaikan? Itu berarti punya dia kepemimpinan. Ya, nah, itu boleh berlatih. Makanya kita perlu ada sekolahnya juga. Ya, ada sekolahnya itu. Pemimpin itu memerintah orang. Pemimpin itu memerintah orang kan? Kan ada orang yang memang karismanya tinggi, ya? Tapi ada orang yang karismanya tidak ada. Nah kalau pemimpin jadi bahan olok-olokan, kan? Pemimpin jadi bahan olok-olokan. Nanti gimana mau ditahati? Emang pemimpin itu harus berwibawa. Gimana jalan berwibawa? Kan gitu ya. Itu kan ada khususnya. Ya, saya pernah nonton video, ya kan? Ada sekolahnya. Ya, gimana kita berpenampilan wibawa, gimana cara ngomong supaya orang dengar. Kan ada. Saya suka nonton potongan-potongan pendek ya, real, ya kan? Gimana kalau kita ngomong orang nyimak. Ada sekolahnya itu, ya kan? Ya, yang public speaking, ya. Bagaimana cara mempengaruhi orang, itu aja ada sekolahnya. Nah, kalau kita jadi pemimpin tapi diolok-olok sama orang, jadi bahan olokan. Jadi kita nggak perlu bilang, biarin diejek, biarin dicela, kita mau sabar aja. Jika begitu masih pemimpin gak cukup sabar. Nah kalau pemimpin gak dihormati, repot kalau pemimpin gak. Contohnya nih, kita kan kalau menghormati orang, itu pasti kita lebih sering nyebut jabatannya daripada namanya. Betul kan? Pak RT, kita bilangnya Pak RT gak sebut namanya. Itu kan penghormatan. Kita tahu namanya sebulan, semenjak di PRT kita namanya PRT. PRT mau kemana? Tapi kalau presiden nggak disebut presidennya, disebut namanya doang, itu rakyat udah nggak sopan begitu. Pernah nggak zaman Soeharto
kita dengar Pak Harto keluar, nggak ada presidennya. Presiden Soeharto itu berarti di bawah. Ya. Nah kalau lebih sering disebut namanya daripada jabatannya, seakan-akan nggak diakui jabatannya. Kan begitu ya. Nabi aja nabi, Allah nggak pernah manggil nabi dengan sebutan namanya. Nggak ada ya Muhammad, nggak ada. Silakan jaga-jaga. Nggak ada ya Muhammad, lain dengan lebih lain. Ya Isa, anta qulta linas ya Isa. Nabi Ibrahim, ya Musa, dipanggil namanya semuanya. Tapi Nabi Muhammad nggak ada, ya Muhammad nggak ada. Ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasul, nggak ada ya Muhammad. Nggak ada. Ya, itu berarti kedudukannya sangat dihormati. Maka dipanggil dengan sebutan jabatannya. Ya. Nah pemimpin harus punya karakter seperti itu, ya, sehingga dia menjadi terhormat. Nah kemudian tambahan lain, ya, kafa'ah siyasiyah dan idariyah, kemampuan manajemen. Ya. Pemimpin kan memanage, berarti harus punya kemampuan manajemen. Jangan benar-benar, ya asisten saya lurus. Tanya menteri saya, tanya junior saya. Yang pemimpin kan imam itu paling depan, bukan di belakang. Kalau yang di belakang ya namanya sutradara. Begitu ya, sutradara itu di belakang layar. Bukan pemain, ya pemain di depan. Yang di belakang layar coach, pelatih, ya kan? Yang pemain di lapangan, kaptennya. Oke, tanda kan gitu. Jangan jadi pemimpin di belakang. Ya udah nanti si Fulan yang jawab, si Fulan yang ngomong. Nah itu berarti nggak punya kafa'ah sia-sia seperti itu, ya. Jadi ada kafa'ah idariyah juga, ya begitu. Kemudian kafa'ah syariah ditambahkan juga, ya, kapasitas militer, ya. Jadi bukan berarti harus orang militer, tapi memang kepala negara kan panglima tertinggi, ya kan, yang punya kewenangan memutuskan perang atau enggak, betul ya? Ya kan? Kan konstitusi mengatakan yang memutuskan perang atau tidak kan presiden. Ya kan? Betul ya? Dia kan panglima tertinggi. Ya, berarti harus punya keberanian walaupun dia bukan kalangan tentara, tapi harus punya jiwa tentara. Gitu ya? Harus punya jiwa tentara. Jiwanya paling enggak, walaupun bukan lulusan militer, keluaran militer, tapi jiwa tentaranya harus ada. Jiwa melindungi bangsa itu harus ada. Kan militer kan melindungi bangsa, itu harus ada. Ya, walaupun dia bukan dari kalangan militer, tapi jiwa, ya, sebagai tentara itu harus ada. Ya, baik, ya, inilah yang disebut dengan kafa'ah. Ya, kalau saya menerjemahkannya kapasitas. Ya, dan mulai, ya, kafa'ah jismiyah, ya, sehat fisik, ya, sehat jasmani, ya, kemudian kafa'ah ilmiah, kafa'ah khuluqiyah dulu, ya, moralnya bagus, tidak cacat, ya, moral termasuk bagaimana cara berkomunikasikan moral, menghormati orang, tidak gampang marah, itu kan moral, ya kan, seperti itu, ya, karena pemimpin ya harus lembut. Kalau pemimpin kasar, orang jadi stres, mau kabur nggak bisa. Coba kalau kita kerja di kantor, pemimpinnya galak-galak, masih kita mau berhenti kerja? Enggak juga. Tapi kan stres juga kerja kalau bosnya begitu, ya kan? Makanya Allah mengatakan, ya, fabima rahmatin minallahi lintalahu, walaupun tafazzal ghalidhal qalbi dan fadlul min hawlik, fa'fu anhu wastaghfir lahu wasyawirhu fil amr. Itu petunjuk Allah Ta'ala. Fabima rahmatin minallah, dengan sebab rahmat dari Allah Ta'ala, lintalahu, kamu bersikap lembut kepada mereka. Pemimpin harus lembut.
walaupun dekat jadi pemuka, pengkhianat semua. Bilang iya di depan, di belakang ngedumel-dumel kan begitu. Artinya apa? Mungkin fisiknya tidak berubah, hatinya yang berubah. Fisiknya mungkin berubah, kita bawaannya mesti kita mau ganti, begitu kan? Tapi hatinya yang meninggalkan. Makanya fa'fu anhum, maafin kalau mereka salah. Maafin, jangan dimarahin. Wastaghfir lahum, minta ampun sama Allah buat mereka. Wasyawirhum fil amr, dan tetap ajak musyawarah, ajak bicara. Itu pelajaran buat pemimpin. Jadi kalau ada sekolah pemimpin, ajarin antara ayat ini. Nih di antara petunjuk Allah bagaimana menjadi pemimpin. Ya, bersikap lembut terhadap yang dipimpin. Ya, tidak berkata kasar, tidak berhati keras. Maafin kalau yang dipimpin itu salah. Bahkan mohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Tetap ajak mereka bermusyawarah, ajak bicara. Ya, baru nanti kaidah azam tanpa setelah musyawarah putuskan. Ya, kita kerjain. Tawakal Allah. Itu subhanallah. Jadi Al-Quran banyak sekali ayat-ayat politik. Ya, banyak ayat politik. Ya, jadi kalau mengatakan Islam nggak ada politiknya, berarti dia nggak baca Quran atau kalau baca dia nggak paham maknanya. Demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Masih ada satu judul lagi, insya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Seperti biasa sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz penjelasannya sudah sangat mencerahkan gitu. Jadi sebenarnya buat orang-orang yang rasional gitu ya, itu penjelasan itu sebenarnya sudah cukup tahu gitu, sudah mengarah kemana pemimpin yang harus kita pilih. Cuma karakteristik masyarakat Indonesia ini kan paling banyak ini masyarakat yang mempunyai fanatisme tinggi gitu ya. Baik itu fanatisme kedaerahan ataupun fanatisme hal-hal lain. Jadi contoh misalnya di kalangan rakyat bawah gitu ya, di kalangan kaum marginal, mereka tuh mempunyai fanatisme yang luar biasa. Jadi walaupun hidupnya dia susah, asal yang terpilih itu pemimpin yang dia senang, itu udah bahagia gitu katanya. Jadi saya pernah kejadian beberapa tahun yang lalu waktu masih pernah di Sulawesi waktu itu, orang-orang Buddhis waktu itu ya, tukang beca, ngobrol tukang beca. Jadi saya ikhlas dari tukang beca seumur hidup, yang penting presidennya B.J. gitu. Nah itu ternyata hal-hal seperti itu masih berlaku seperti sampai dengan saat ini Ustaz. Sekali merah tetap merah gitu, sekali hijau tetap hijau gitu. Nah itu jadi akhirnya dengan kondisi masyarakat Indonesia seperti ini, sepertinya kita akan sulit gitu ya mengharapkan pemimpin yang ideal seperti yang tuntunan dalam aturan tadi seperti yang saya sudah sampaikan. Nah ini bagaimana cara mengedukasi kalangan-kalangan seperti ini supaya mungkin kedepannya kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang lebih bisa gitu ya untuk menata pemimpin negara. Yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya calon-calon yang ada ini tidak mungkin kan calon yang sangat-sangat ideal gitu ya, dan mungkin akan sulit didapatkan. Nah ini kiat-kiat kita, si A nggak cocok nih dengan kriteria yang sudah ditetapkan, si B nggak cocok juga, si C nggak cocok juga. Nah ini kiat apa kita untuk memilih itu kriteria apa kalau memang udah nggak ada pilihan yang terbaik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi yang pertama memang pemilih ya, karena dalam dunia demokrasi pemilihlah sebenarnya yang menentukan. Ya, sebenarnya rakyat yang menentukan pemimpinnya itu siapa. Tapi ada saya lupa ini hadis atau bukan, saya belum cross check ya. Entah ini hadis bukan, saya belum cross check. Kalimatnya apa? Kaifa man takunu yuwalla alaikum.
Seperti apa kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Di sebenarnya pemimpin itu cerminan rakyat. Ya, kalau rakyat yang sudah berpikiran maju, nggak mungkin pemimpinnya sembarangan orang. Tapi kalau pemimpinnya siapa aja, berarti rakyatnya masih belum maju secara pemikirannya. Itu. Nah, sebelum prosesnya berpikir itu dan tapi maknanya sangat sesuai dengan fakta. Kaifa ma takunu jiwalla alaikum. Ya, seperti apa kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Kalau itu kalau Anda kaifa ma takunu. Kaifa kan bagaimana? Berarti kan keadaan. Seperti apa takunu kalian jiwalla, kan? Jiwalla itu seorang yang akan jadi wali atas kalian. Jadi sebenarnya menentukan pemimpin itu ya kita. Kita ini sebenarnya kita lah yang menentukan siapa pemimpin. Ya kalau kita berpendidikan tinggi, berpendidikan bagus, cara berpikirnya benar, pasti pemimpin itu bagus. Gitu. Ya kan? Kalau contoh tadi yang diangkat, itu diangkat juga udah ada cerminannya. Ya, Fir'aun bertahun-tahun memimpin. Apa yang disalahin sama rakyatnya? Kenapa kamu diam dan mau dipimpin sama Fir'aun? Begitu. Ya kan? Jadi rakyatnya yang disalahkan. Kenapa mau dipimpin oleh Fir'aun? Ya, makanya ketika Indonesia dipimpin oleh orang yang salah sebelum kita merdeka, ya, itu kan umat Islam berontak, terjadilah perlawanan demi kemerdekaan. Ya. Tapi kalau yang memimpin bagus kan tidak ada yang berontak, tidak ada yang melawan. Ya. Ketika dipimpin oleh raja-raja, rajanya adil, ya kan, nggak sulit. Tentram aja kan Indonesia, ya kan, nggak ada tuh ulama-ulama yang ngajak turunin raja, nggak ada kan, nggak ada. Ya, tapi ketika yang datang cuma merampas kekayaan Indonesia, ya kan, yang kita sebut dengan penjajah, lawan, mestinya begitu, gitu ya. Nah, kalau ada orang merasa nyaman walaupun hidupnya susah dikarenakan pemimpin, maaf, mungkin kalau secara ilmu psikologi perlu dites dulu tuh jiwanya. Kok ada orang merasa nyaman hidup susah? Berarti kan ada nggak sehat jiwanya kan? Tapi kalau cuma contohnya jadi supir beca sebenarnya itu nggak ada masalah ya, itu kan masalah rezeki dan profesi, ya kan? Itu nggak ada masalah kalau contoh seperti itu. Ya biar nggak apa-apa, saya tetap tukang beca, memang nggak apa-apa. Cuma kalau ada orang dibikin susah oleh pemerintahnya, tapi merasa nyaman, nah itu, ya kan? Udah dibikin susah hidupnya, BBM dinaikin terus, sembakonya susah, tapi tetap memuji pemimpin, nah itu kan tidak salah cara berpikirnya gitu. Tapi kalau cuma tadi contoh tukang beca doang, menurut saya itu tidak masalah, ya kan? Itu kan profesi ya, nggak mesti tukang beca nggak sejahtera, nggak mesti tukang beca menderita, gitu. Tapi orang udah jelas-jelasan hidupnya susah, dan susah itu karena kebijakan pemerintah ya, bukan karena susah dia nggak bekerja, beda. Ya, dia hidup susah karena kebijakan pemerintah, ya, gitu. Nah kalau hidup susah karena kebijakan pemerintah tapi tetap memuja-mujinya, nah berarti kan ada masalah. Kan normalnya orang kalau masalah kan kritik. Ini kok saya beli air, nah kan begitu. Sialnya udah lepas, nah kan kritis kan. Jangan-jangan nih palsu, nah itu begitu. Kritis jadinya, ya kan? Jangan, nah bilang apa bedanya? Ya, kita harus kritis, ya, seperti itu. Jadi memang dimulai dari mana? Pendidikan. Pendidikan. Saya nyampaikan kepada guru-guru di mana kesempatan, terutama wali kelas. Saya bilang gini, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kan di kelas ada pemilihan ketua kelas. Ya, saya bilang pimpin pemilihannya, arahkan, ajarkan. Karena seringkali fenomena kita, ketua kelas itu bukan yang terbaik, tapi
terlemah yang bisa diatur-atur sama, kan begitu ya? Sering begitu kan? Betul nggak? Nah itu aja udah pendidikan salah di sekolahan. Itu ya, sering begitu ya? Biasanya di kelas kan sudah ada yang punya power ya, yang punya pengaruh, yang teman-temannya pada takut. Dia nggak jadi ketua kelas, ada. Betul ya? Betul nggak? Bukan dia, padahal apa? Justru dia paling berpengaruh. Kalau dia ngomong, temannya pada takut kan gitu ya? Pada nurut semua. Tapi yang begini nggak jadi ketua kelas kan enggak? Orang lain. Nah, jadi dia ketua kelas, nah, di ketuanya diatur-atur. Itu kan pola pikir yang salah dalam pendidikan dari saat kita dia. Jadi ketua yang bisa kita atur. Nah, begitu. Ayah naik sampai tingkat presiden, ini presiden yang bisa diatur. Kenapa? Karena terlatih dari SD ketika menjadi ketua kelas ya bisa diatur, baru begitu. Bukan yang bisa mimpin. Ketua kelas disuruh-suruh, ambil aku ketua kelas, nah begitu. Ya kan ketua kelas pun disuruh, ya kan? Ya kan? Penghapus mana? Ketua kelas pun. Kalau tidak, mesti kan ketua kelas yang atur. Ini harus siapa tugas yang bergabung? Kan begitu, ya kan? Ini ketua kelas yang ngomong, ya kan? Ini harus kemarin kita sepakat harusnya tugas siapa? Kamu main sudah bergabung. Nah, itu ketua kelas, ya kan? Dia ambil anggota kelasnya. Ketua kelas ada 40, apa suruh-suruh mulu ya? Nah itu kan akhirnya naik sampai ke tingkat presiden, kan dipilih yang bisa disuruh-suruh. Biasanya itu yang di kelas yang suka paling berpengaruh ada ya. Biasanya malah gak jadi ketua kelas. Agak betul ya? Agak. Mereka jadi ketua kelas agak. Karena dia ingin berpengaruh, tapi gak ingin bertanggung jawab. Ya kan? Dia pengen ngatur sekelas, jadi gak ingin bertanggung jawab. Karena ada apa-apa. Ketua kelas yang tadi gitu kan? Padahal dia yang bikin mudah. Itu aja pendidikan yang salah kita biarin di kelas. Mesti dari situ kita mulai mendidik, gitu ya? Mendidik dari situ, mendidik kebersamaan, gitu ya? Seperti dari kecil, ya. Ini anak kita nih, kalau anak saya kan suka main, teman-teman itu. Saya arahin kalau main, silakan kalau mau naik sepeda, mau naik kemana, pesan saya apa? Jangan pernah pisah. Jaga kebersamaan. Itu sebenarnya jangan pernah bisa. Jangan ninggalin teman. Begitu. Ya kan temannya baju bocor, ya udah semuanya nonton. Kalau yang bocor cuma atuh, yang lain mau nonton ya. Kalau naik sepeda, yang baju bocor tinggalan. Kok lama banget pulangnya? Iya, tadi sepeda si Anu baju bocor. Ya udah kita jalan. Nah, bagus. Ya kan? Coba kalau yang banyak gak bocor, tinggal aja bocor. Nah, berarti gak bagus. Ya kan? Dia kan banyak gak bocor, sepedanya lancar kan? Udah pulang. Yang bocor ditinggalin aja, nah itu salah. Berarti selama ini bagus. Cakep. Kenapa? Berarti menjaga kebersamaan. Begitu. Ya, mendidik kepedulian. Itu dari kecil kita ajarkan begitu. Nanti pendidikannya gitu. Karena kan kita akan mencetak pemimpin. Itu jawabannya. Jadi memang pendidikan kita ini masih banyak yang salah. Satu lagi nih, menurut saya yang mungkin menjadi salah satu penyebab salah tadi. Kita dididik untuk menghormati, tapi cara mendidiknya yang dihormati minta dihormati, bukan memberikan contoh bagaimana menghormati. Contohnya nih, kamu kalau sama si Fulan salaman cium tangan tuh, ya kan? Atau bahkan kita, lo kecilan lo cium tangan lo tuh, ya kan? Nah kalau saya melihat, entah ini adat Arab atau ajaran Islam, saya nggak tahu, saya belum pernah cek. Itu justru yang dewasa yang menghormati anak-anak. Sehingga anak-anak itu merasa dihormati, nanti tidak gede dihormati orang. Ya, kita melihat
tangannya. Saya membiasakan begitu anak saya. Ya, kalau kita muliakan dia merasa punya harga diri. Jangan kita rendahkan. Nah, Abi ciptaan. Kita yang Tuhan anak kecil semua disuruh tunduk. Nah, setiap kita punya sebuah kepribadian, kita selalu tunduk sama yang di atas. Bahwa yang di atas benar atau salah tunduk juga. Nah, itu juga mungkin. Maka pola pendidikannya harus diganti. Itu kalau menurut saya salah satu yang mungkin, ya kan? Karena kita punya sifat tunduk, ya. Baik yang di atas salah atau benar tunduk juga. Nah, mungkin itu jawabannya. Jadi kita mulai dari pendidikan. Nah, adapun yang kedua itu apa tadi? Kalau kriteria pemimpin Ayah, kan banyak banget ya kan? Ya memang sih kalau sekian banyak ini menemukan satu orang yang semuanya ada, kayaknya hampir ya ketemu. Hampir ya ketemu kan gitu kan, ya kan? Nah maka kita berarti ada prioritas. Misalkan kalau kita sedang pembangunan ekonomi, berarti kita dahulukan yang lebih ahli ekonomi. Ya kan? Kalau kita sedang membenahi hukum, berarti kita dahulukan yang ahli hukum. Ya kan? Kalau kita dalam suasana peperangan, berarti kita cari pemimpin yang berani dalam peperangan. Begitu aja prioritasnya. Ya, tergantung zamannya. Tergantung zamannya apa. Oke, di zamannya apa nih? Kita lagi pembangunan ekonomi, berarti kita butuh pemimpin yang ahli ekonomi yang bisa menata ekonomi bagaimana bisa maju. Kan gitu kan? Seperti itu. Nah, ini kita yang lagi butuh ditata hukum, berarti kita mendahulukan yang ahli dalam hukum. Begitu. Emang dibikinnya begitu juga ya, udah disinggung seperti itu. Karena untuk menemukan satu orang dengan semua kriteria itu hampir sulit. Ya, tapi satu hal lagi, kita harus percaya Allah Maha Penyayang. Allah nggak mungkin membiarkan hambanya tanpa menyediakan kebutuhannya. Nggak mungkin. Di antara kebutuhan manusia adalah pemimpin. Itu kebutuhan manusia. Yakin Allah pasti menyediakan pemimpin setiap zamannya. Cuma kita harus cari, begitu doang. Yakin kalau kita, kalau satu yakin, saya yakin banget. Kenapa saya yakin? Karena kan kita yakin Allah tidak mungkin membiarkan hambanya tanpa terpenuhi kebutuhannya. Nggak mungkin, mustahil. Nggak mungkin Allah menciptakan manusia lalu Allah mengabaikan tanpa membantu memenuhi kebutuhannya. Ya kan? Nah, di antara kebutuhan kita kan pemimpin. Jadi nggak mungkin Allah tidak menyediakan pemimpin yang mungkin. Mustahil. Sama dengan rezeki ada di dalam tanah, kan gitu kan? Kita gali kan? Rezeki ada di pasar, kita datangin ke pasar, kan begitu? Pemimpin pasti ada di setiap zamannya, pasti ada, nggak mungkin gagal, nggak mungkin kosong, nggak ada, sama sekali nggak mungkin. Saya yakin, nggak mungkin dalam satu zamannya nol, nggak ada satu orang pun yang layak pemimpin, nggak mungkin, mustahil kalian mengatakan. Kalau begitu berarti Allah nggak mengurus hambanya, ya kan? Tapi kan Allah bukan mengurusin nabi yang ditunjuk, ya kan? Kalau kan ditunjuk, disuruh kita nyari sendiri. Nah, kalau kita dapat pemimpin yang salah, ya berarti kita nyari ke salah, gitu aja. Ya kan? Kita nyari ke salah kan? Allah udah ciptakan emas dalam tanah, ya berarti kita harus kenal emas. Kita ambil emas. Nah kalau kita ambil bukan emas, ya berarti kan salah kita. Berarti kalau kita dapat pemimpin yang nggak baik, bukan nggak ada yang baik, cuma kita salah nih. Gitu. Kalau saya begitu yakin, kalau sudah yakin begitu, nggak mungkin satu zaman kosong, nggak ada orang yang benar-benar bisa memimpin, nggak mungkin. Kenapa? Berarti Allah abai kepada hambanya. Hambanya untuk pemimpin, Allah nggak menyediakan. Itu nggak mungkin, mustahil. Ya, karena kan pemimpin kebutuhan kan, kebutuhan, makan kebutuhan. Allah ciptakan makanan, ya kan? Begitu. Jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin ada satu zaman kosong dan nggak ada pemimpin sama sekali, mustahil. Yang ada kitanya nggak ketemu hari atau nggak bisa nyari. Nah makanya kita harus bisa nyari, jangan salah pilih. Kalau salah pilih berarti salah kita, bukan Allah yang nggak menyediakan. Gitu ya jawabannya. Walaupun nggak lengkap, misalkan ada 10 nih, paling nggak 9 lah. Ya, kan kita pilih yang terbaik di antara yang ada.
Itu kewajiban kita. Karena kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Jadi kita diperintahkan untuk taat pada Allah mastata'tum. Ya, begitu. Ya, jadi jawab begitu ya. Tetap idealisme nggak hilang, tapi realitas juga jangan diabaikan. Karena lagi ramai dinasti politik. Dinasti politik. Ya. Kalau kita lihat catatan sejarah dunia Islam, kita mengenal setelah masa Al-Qasim itu kan ada dinasti-dinasti itu. Iya, dinasti. Ada Umayyah, Persia, Iya, dan sebagainya. Ada Seljuk, ada Mamluk, iya. terakhir Ottoman. Dan sekarang diikuti oleh negara-negara kecil ini, negara-negara sudah dipecah-pecah. Iya. Negara Timur Tengah. Nah itu sebenarnya kalau menurut fikih siasat, Iya. itu dinasti politik itu bagaimana dipandangnya itu? Baik. Kalau memang dia tidak mampu, tidak meritokrasi istilahnya ya, tidak melalui merit sistem, itu mungkin kita memahami itu nggak pas. Tapi kalau dia memang mampu, kapabel gitu ya, Iya. dia patronah, amanah, tabligh dan mungkin sidik. Apakah nggak boleh kita melakukan dinasti politik itu? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, money politik. Iya. Money politik ini kan ketika masa-masa pilkada, pilpres, pileg itu kan marak terjadi. Iya. Nah di antara masyarakat kita itu ada yang mungkin mereka menerima dari berbagai pihak. Iya. Yang mereka kasih dia terima aja. Iya. Tapi ya mereka ngasih, tapi kan mungkin ada harapan supaya dia dipilih. Iya. Dan akhirnya kita nggak milih. Mungkin mereka menerima itu karena mungkin kebutuhan juga. Iya. Waktu itu dia mungkin butuh, gitu ya. Daripada ngutang atau daripada hal-hal yang lain dia terima. Tapi kan konsekuensinya dia nggak milih, nggak milih yang mereka yang dia terima dari mereka. Nah itu gimana hukumnya? Kira-kira itu dua pertanyaan yang kita masih selama. Baik, terima kasih. Sejauh yang saya pelajari dalam fikih siasat, itu saya tidak menemukan ada ulama yang mensyaratkan memilih pemimpin nggak boleh dinasti. Jadi kalau bapaknya sudah pemimpin, anaknya nggak boleh, misalkan. Itu saya nggak temukan seperti itu. Yang ada malah sebaliknya. Ya kan? Ibnu Khaldun mengatakan tidak masalah apakah pemimpin itu dipilih langsung oleh rakyat atau wakilnya, ataupun pemimpin itu keturunan. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi tadi, ya, terpenuhi itu syarat-syarat yang kita bahas itu terpenuhi, ya. Jadi lebih mementingkan kepada orangnya tadi, apakah memang syaratnya terpenuhi atau tidak. Kenapa? Karena dipilih langsung oleh rakyat atau wakil atau keturunan itu cuma cara. Yang penting tujuannya. Itu kata Ibnu Khaldun seperti itu. Ya kan? Makanya ulama nggak pernah mempermasalahkan raja turun-turun, itu nggak masalah. Yang penting adil, kan begitu? Ya, adil mensejahterakan. Dan faktanya pun kita melihat ya negara-negara yang pakai sistem kerajaan, ya selama rakyat sejahtera kan damai-damai aja kan, rakyat itu nggak protes. Ya kan begitu? Rakyat kan terima-terima aja kan? Karena masyarakat turun kan sebenarnya nggak tambah kekuasaan, betul ya? Orang-orang kita nggak tambah kekuasaan kan? Silakan ada mimpin, yang penting kami sejahtera, kan gitu. Silakan ada mimpin, yang penting kami aman, kan gitu ya? Nanti kan nggak mempermasalahkan apakah itu pemimpin dipilih oleh rakyat, ataukah pemimpin itu keturunan, itu cuma cara. Tapi yang penting tujuannya menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, kan begitu? Itu kan intinya. Kalau bahasa Al-Qur'annya at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, kita lapar, tercukupi pangan, ya, kita dapat hidup aman. Nah itu, ya, itu yang saya pahami itu. Nah tapi kalau rakyat secara konsensus
menghendaki pemimpin dipilih, nah itu pembahasan di depan insyaallah. Gitu ya? Gitu jawabannya. Dan kalau rakyat secara konsensus inginnya pemimpin dipilih, nah itu nanti jawabannya kita bahas. Ya, bulan depan ada satu bab lagi nih. Gitu ya? Apakah boleh gitu ya? Karena faktanya kalau kita urutin dari zaman Nabi jadi pemimpin itu dibaiat, bukan karena wahyu. Kalau wahyu itu Nabi, bukan pemimpinnya. Kalau jadi Nabi emang Allah yang pilih. Tapi menjadi pemimpin politik yang maksudnya itu dibaiat. Ya, mulai dari bayat aku bahasanya dan ayat tentang bayat itu ada. Ya, jadi orang membaiat Nabi sebagai pemimpin politik. Tapi kalau sebagai Nabi kan Allah yang punya kewenangan. Ya, Allah yang milih jadi Nabi, bukan karena ditunjuk oleh rakyat. Begitu, ya. Nah, sahabat berikutnya pun dipilih, bukan ditunjuk. Nabi nggak pernah wasiat nanti kalau saya mati Abu Bakar pemimpin, nggak ada. Ya, begitu juga ketika Abu Bakar atau Umar nggak ditunjuk juga, tapi dipilih oleh rakyat dan seterusnya. Gitu. Nah memang setelah yang 4 itulah dinasti, ya kan? Mulai dari yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, turun ke anaknya Zaid bin Muawiyah terus turun sampai dikudeta oleh Abbasiyah. Ya, cuma dinasti apa? Abbasiyah. Abbasiyah habis, ya jadi Mamalik. Ya, kemudian habis, jadi terakhir Khilafah Utsmaniyah. Ya kan? Kemudian negara kecil di Indonesia, di Maluku, di Sulawesi, ya kan? Sultan kecil. Itu semua turun-turun. Ya kan? Nah, sejauh yang saya pahami dalam fikih siasat, nggak ada masalah apakah dipilih langsung oleh rakyat, ya, ataukah turun-turun, itu nggak masalah. Yang penting dapat menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan itu aja. Gitu ya, itu. Ya, jadi nggak ada masalah. Cuma jadi masalah kalau dinasti tapi nggak kapasitas, nah itu jadi masalah. Ya kan? Ya, kayak dari Muawiyah ke Zaid itu masalah itu. Ketika Muawiyah, sahabat itu nggak banyak protes karena Muawiyah kapasitasnya memadai jadi pemimpin. Tapi begitu dia mewariskan ke anak ke Zaid, Imam Malik nggak mau bayar, nggak mau Malik bayar. Ya, kan zaman Imam Malik tuh Zaid bin Muawiyah, Imam Malik nggak mau membayar. Kenapa? Karena dia nggak memadai. Zaid itu nggak cukup mampu buat menggantikan ayahnya. Gitu, makanya Imam Malik nggak mau bayar. Gitu ya? Karena Zaid nggak cukup memadai. Tapi kalau memadai, ya contohnya Umar bin Abdul Aziz, nah itu kan dia kan jadi pemimpin juga kan warisan. Ya kan? Kenapa? Warisan kan? Tapi kan subhanallah sangat memadai. Ya kan? Dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan, nggak ada masalah. Jadi masalah warisan dinasti tapi nggak memadai. Nah ini jadi masalah. Gitu ya? Jadi yang mestinya kita tekankan bukan dinastinya, tapi tadi kapasitasnya. Karena kalau kita menekankan dinasti, bapaknya bagus, anaknya bagus, gara-gara bapaknya raja, anaknya nggak boleh, kan jadi sayang potensinya, ya kan? Kayak kemarin misalkan Habib kan anaknya bagus-bagus, gara-gara kita nolak nepotisme, lepas jabatan anaknya semua, kan sayang kan? Ya kan? Nah emang Habib bagus, anak-anaknya pun bagus, ya kan? Karena kita lagi euforia reformasi, nepotisme ditolak. Ya, anaknya pun ditolak gara-gara apa? Gara-gara anaknya. Yang rugi siapa? Jadi kita rugi lah. Orang-orang yang punya potensi bagus, ya, nggak dikasih jabatan gara-gara tuduhan nepotisme. Gitu ya? Mudah-mudahan cerdas ya. Tapi nanti jawabannya dulu atau kalau rakyat menginginnya gitu, ya gimana? Oke, jadi jawabannya insyaallah suatu mendatang. Ya, baik. Pas ya 1 jam setengah kita. Oh iya, mana politik? Apa ya mana politik? Mau jam siapa ke bulan depan? Bulan depan. Hah? Bulan depan mau pemilu. Kalau bulan depan panjang jawabannya.
Ya, kita siapin lagi materinya juga kan gitu ya. Gitu. Belum dapat lagi coba aja ini politik ya. Oke. Masih ini masih Udah ada yang rumah belum tadi? Udah ada yang rumah belum? Ya kan, insyaallah. Ya. Insyaallah. Ya, biasa kasih jawabannya di sini lagi nanti tentang Bang, kalau mana ada? ya. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang politik Islam ya, dan juga menjadi wacana, menjadi wawasan, menjadi pengetahuan agar kita bisa lebih tepat lagi dalam berdiri. Itu kita berharap kita sampaikan kepada orang lain ya, bukan sampai di kita. Ya, karena ilmu itu kita bagi ke orang lain. Ya, insya Allah kalau kita disiplin dengan ketentuan Allah Taala dan Rasulnya, insya Allah kita bisa dapat pembimbingan yang baik, ya, yang mendatangkan kebaikan buat kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wassalamah wa haqiqna min taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusadu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna